Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kemerdekaan. Dan di antara bentuk dengan mensyukuri nikmat Allah taala ialah kita mensyukuri dengan hati kita bahwasanya kita mengakui kemerdekaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri dengan lisan kita yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mensyukuri dengan anggota badan kita yaitu dengan menggunakan badan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun dari syukur. Jadi mensyukuri kemerdekaan yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa mensyukuri kemerdekaan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi Muhammad SAW inginkan, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia itu adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Bapak sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat ini Nabi SAW mengabarkan tentang orang-orang yang ditegakkan hari kiamat atas mereka sedangkan mereka masih hidup, yaitu Nabi SAW mensifati mereka bahwasanya mereka adalah sejelek-jelek manusia atau manusia yang paling jelek. Dan di antara mereka ada yang mengerjakan sholat di sisi kuburan, atau menghadap kepada kuburan dan membangun kubah atau masjid di atas kuburan. Dalam hadis di atas tapi tadi menjelaskan termasuk sejelek-jelek manusia yaitu orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya ini adalah sejelek-jelek manusia. Makanya kita ikuti adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita mengatakan mereka ini termasuk sejelek-jelek manusia, maka kita mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis perbuatan tersebut, perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, maka ini otomatis termasuk perbuatan yang jelek. Sekali lagi kita memandang ini dari kacamata syariat. Menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menilai sesuatu dengan hawa nafsu kita. Bukan baik Pak Ustaz, masa ibadah tidak boleh, masa beribadah jelek, kan baik. Maka pertanyaannya baik menurut siapa dulu? Baik menurut
kita ya belum tentu baik menurut syariat. Ya, maka yang kita jadikan tolak ukur adalah pandangan menurut syariat. Kalau pandangan menurut syariat, otomatis apa? Menurut Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana menurut Allah dan Rasulnya, itu yang kita jadikan tolak ukur. Ya, maka kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ini jelek, kita katakan jelek, meskipun semua manusia menganggapnya baik. Ya, karena tolak ukur kebenaran adalah Allah dan Rasulnya, bukan kebanyakan manusia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini merupakan peringatan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, kepada umat beliau, agar tidak melakukan hal tersebut terhadap kuburan Nabi mereka dan juga orang-orang soleh di kalangan mereka. Yaitu Nabi sudah mewanti-wanti ya, ini jangan jadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Apa faedah dari hadis di atas? Di antaranya yang pertama, yaitu ini menunjukkan tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terjadinya pembangunan masjid di kuburan sesuai dengan apa yang telah beliau sabdakan tadi. Jadi apa yang beliau beritakan ini benar terjadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bukti mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi SAW ini beliau bersabda, beliau berkata, ini atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika Nabi mengabarkan, mewanti-wanti, ya, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa nanti ada ya orang-orang yang akan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, dibangun yang sangat megah, dibangun kubah di atasnya seperti masjid, kemudian mereka ibadah di situ. Ya, maka ini benar terjadi. Ya, sekarang banyak kita saksikan masjid-masjid yang dikeramatkan, yang dibangun megah sekali, ya, dibangun kubah seperti masjid mirip sekali. Ya, saya pernah di daerah Pati itu ya, itu pernah saya lewat gitu, ya, di sebuah kampung gitu, itu ada rumah mirip sekali dengan musola, ya, kayak musola persis, ya, di atasnya ada kubahnya. Ya, awal saya lewat situ saya kira musola sekalian. Ya, kan saya kalau ke lapangan biasa mampir ke masjid atau musola. Kalau di kampung kan cuma musola kecil itu ya. Biasanya saya mampir masjid, mampir sholat kalau pas waktu sholat. Kalau enggak ya mampir istirahat. Saya kira musola betul. Ya. Ternyata apa? Ternyata makam sekalian. Ya. Saya amati pelangnya itu. Ya. Ternyata makam. Ya. Makamnya siapa dikeramatkan itu ya, di Rapati sana. Ya, luar biasa. Itu kalau jenengan lewat mirip dengan musola, bentuknya rumah ini ya, terus ada kubahnya. Cuma tulisannya makam siapa itu. Ya, jadi mirip sekali. Ya, awalnya saya agak terkecoh ya. Saya kira musola betulan, ternyata tidak. Ya, seperti ini banyak. Ya, ini di level desa ya. Kalau di level yang ya bawah seperti masjid betul, besar seperti masjid Mekah. Jadi ini apa? Ini diantara perkara yang dilarang dalam agama kita. Maka Nabi SAW ini melarang membangun bangunan di atas kuburan, ini dilarang dalam Islam. Ya, apalagi sampai seperti masjid. Kemudian yang kedua, hadis di atas ini menunjukkan haram menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini hukumnya haram dalam Islam. Baik dengan membangun masjid di kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan, maupun sholat di sisi kuburan, walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Ya, karena diantara pengertian masjid ini adalah apa? Tempat sujud, tempat untuk sholat. Ya, jadi tidak boleh bangun masjid ya di kuburan, dan tidak boleh sholat di kuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Ya, karena dia menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid
Ini sekali lagi yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri mengatakan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, mereka itu termasuk sejelek-jelek manusia, ya, seburuk-buruk manusia. Karena mereka telah membuat suatu sarana kesyirikan, ya, perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Meskipun niatnya baik, ya, ini kadang kita ya sering ya orang beralasan kan niatnya baik Pak Ustadz, niat saya itu ibadah, masa tidak boleh? Nah, seperti itu biasanya. Ya, ketika kita melarang sesuatu, biasanya dibantah dengan kan niatnya baik begitu. Ya tetap tidak boleh. Ya, seperti ada orang sholat menghadap mana? Menghadap timur, Pak. Kalau kita kan berarti barat ya kiblatnya ya. Misalnya ada orang dengan sengaja sholat menghadap ke timur, niatnya baik, ikhlas karena Allah, boleh atau tidak? Kalau kita tahu, ini kita ingatkan enggak, Pak? Harus kita ingatkan, Pak. Loh mas, madepnya keliru sampean. Maka tidak boleh kemudian kita bantah, loh kan niat saya baik Pak Ustaz, masa mau sholat kok dilarang? Kita nggak ngelarang sholatnya, Pak. Ngadepe itu loh salah. Rono masih bener yang ngulon, orang ngetan. Meskipun niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala, tetap salah ya, tetap salah. Mestinya menghadap kiblat ini, ya, menghadap ke barat. Kecuali kalau memang dia tidak sengaja ya, nggak tahu mungkin ya, nggak tahu. Kita ingatkan. Dan ketika ada yang mengingatkan, dia harus segera memutar ya menghadap kiblat, ya, tanpa membatalkan sholatnya. Ini perumpamaan ya. Jadi kalau ada yang menyalahi syariat, ya tetap salah. Kita ingatkan. Ya meskipun niatnya baik, ya makanya niat baik saja itu tidak cukup, ya harus diiringi diiringi dengan perbuatan yang benar, ya. Nyuri kotak amal di masjid, ya ini betul atau salah? Salah, Pak. Meskipun dia nyolong kotak amal niatnya baik, saya nyolong kotak amal ini Pak Ustadz, ya tujuannya mau bantu orang miskin, tetangga saya, Pak, ada yang miskin. Maka saya ambilkan kotak amal, saya curikan kotak amal, Pak, untuk bantu orang miskin. Kan niatnya baik ini, Pak, ya. Baik ini, Pak, tulus sih, Pak, menggarap pahala. Tapi caranya salah, nyolong di masjid, Pak. Tetap kita katakan salah. Tetap salah, Mas. Tidak boleh mencuri kotak amal di masjid, tidak boleh. Meskipun niatnya baik. Jadi hal seperti ini jangan membuat kita bingung, Mas sekalian. Ya, jadi syariat itu jelas. Ya, tidak cukup hanya niat saja, tapi juga caranya juga harus benar. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis di atas, ini merupakan peringatan dari kesyirikan, ya, dan berbagai hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sekali lagi, ya, kita sampaikan bahwasanya agama kita ini adalah agama preventif, ya. Agama sifatnya mencegah. Jadi syirik, ya, ini perkara paling besar yang dilarang dalam agama kita. Maka segala sarana, segala hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesyirikan ini juga dilarang. Ya, seperti kemarin mengagung-agungkan orang soleh berlebihan sehingga lama-lama menyembah orang soleh. Ini bisa mengantarkan kesyirikan. Begitu juga ibadah di kuburan. Ini bisa mengantarkan pada kesyirikan. Lama-lama mereka nyembah kuburan. Lama-lama mereka berdoa di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur. Ya, maka segala sarana ini ditutup rapat-rapat oleh syariat. Kemudian yang kelima dari hadis di atas, bahwasanya kiamat ini akan tegak, ya, atas seburuk-buruk manusia. Ya, dan kiamat tidak akan tegak atas orang-orang beriman. Ya, jadi nanti kiamat terjadi, itu yang tersisa hanya tinggal orang-orang paling jelek. Ya, manusia paling jelek. Ya, semoga itu bukan kita. Terakhir, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid ini ada 3 makna. Ya. Larangan menjadikan masjid sebagai kuburan
kuburan sebagai masjid ya. Ini ada 3 makna. Ya. Yang pertama yaitu sholat di atas kuburan. Ya. Jadi menjadikan kubur sebagai masjid ini ada 3 makna. Yang pertama yaitu sholat di atas kubur, sujud di atasnya. Makanya termasuk apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Yang kedua tercakup maknanya adalah sujud menghadap kuburan. Ya, juga sholat dan berdoa menghadapnya ini juga tidak boleh. Ya, sujud menghadap kuburan ini tidak boleh. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh kecuali sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya, gitu, cuma berdiri aja, Pak. Tapi kalau sholat yang ada rukuk sujudnya tidak boleh ini, ya, tidak boleh di kuburan. Ya, makanya kalau kita berdoa ya atau sholat jenazah mungkin kita ketinggalan ya, belum sempat mensolati di rumah, sudah dimakamkan, boleh kita sholat jenazah di makam. Ya, yang penting menghadap kiblat. Yang utamanya menghadap kiblat. Ya, jadi kalau berdoa di kuburan juga utamanya itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Ya, kecuali kalau kebetulan kuburannya sejajar dengan kiblat. Jadi tidak sengaja menghadap kuburan gitu ya. Jadi utamanya menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga yaitu membangun masjid di atas kuburan. Ya, membangun masjid di atas kuburan dan sholat di dalamnya. Ini juga termasuk dalam makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Yaitu membangun masjid di atas kuburan. Ini banyak sekali kita saksikan. Ya, di kuburan-kuburan dikeramatkan ini dibangun masjid. Ya, kemudian mereka ibadah di situ. Maka tidak boleh dalam Islam ya sholat di masjid yang ada kuburannya, ini tidak boleh. Ya, jadi dalam Islam masjid dan kuburan ini tidak boleh bersatu, ini tidak boleh. Ya, tapi sekarang kita saksikan banyak sekali ya. Maka kalau kita tahu itu masjidnya ada makamnya atau menghadap makam atau satu lingkungan dengan makam. Ya, kalau kita tahu ini ya, maka jangan sholat di masjid itu. Ya, sebaiknya cari masjid yang lain. Meskipun ulama khilaf ini ya, apakah kalau sholat di masjid yang ada kuburannya tadi apakah sah atau tidak? Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Ya, karena haram, tidak boleh. Ya, wallahu alam. Ya, terlepas dari dalam ini sebaiknya kita hindari. Cari yang masjid yang aman saja. Ya, yang tidak ada makamnya atau tidak menghadap makam atau tidak satu pekarangan dengan makam. Ya, kalau sudah beda pekarangan, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kita tahu dari mana? Dari pagarnya. Biasanya kan ada pagarnya ya. Masjid, halaman kan ada pagarnya biasanya. Terus sebelahnya mungkin makam, tapi mungkin sudah terpisah dengan jalan lorong gitu misalnya, gang gitu ya. Terus pekarangannya pagarnya sendiri, terpisah sendiri. Maka ini sudah terpisah. Ya. Tapi kalau masjid, makam, terus satu pekarangan dia, pagarnya satu gini. Ya. Atau masjid di halamannya ini makam. Ya. Di luar masjid tapi masih satu halaman itu, di halamannya. Ini tidak boleh itu. Masih satu pekarangan. Ya, seperti itu. Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.